Kasus pencemaran nama baik atas terdakwa Vicky Prasetyo lantaran membuat gaduh di rumah Angel Elga semakin memanas. Suara kekecewaan dari pihak mantan suami Angel karena eksepsi ditolak jaksa penuntut umum bergema. Namun Angel Elga ingin menuntaskan kasus ini. Belum lama, Angel Elga didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya. Hasilnya, bakal ada orang lain lagi yang akan menemani Vicky di penjara karena Angel berencana melaporkan siapa saja yang terlibat dalam membuat onar di rumahnya. Benarkah demikian? Ini sebenarnya berbeda sih, berbeda dengan yang kemarin. Cuman ini kan kemarin emang laporan saya yang kemarin gitu, tapi berbeda gitu. Memang yang laporinnya bareng-bareng kemarin gitu. Jadi selesainya fokus dulu yang ini dulu satu-satu. Angel bergeming sekalipun pihak terlapor disebut-sebut meminta maaf. Namun Angel belum menemui mereka karena kesibukannya. Ya, drama kegaduhan yang terjadi pada 19 November 2018 silam terasa menyakitkan bagi Angel Elga. Itu sebabnya ia ingin kasus ini dituntaskan hingga semua yang terlibat masuk penjara. Memang sudah ada kan dari pihak mereka itu hubungin saya, manajernya dia. Ada kata-katanya juga sudah kirim ke saya juga, permintaan maafan dari dia terhadap saya dan mau ketemu dengan saya. Tapi saya memang kemarin-kemarin kan belum ada waktu ya, karena saya masih ada mau nyelesain syuting iklan kosmetik. Kalau dari proses hukum kita udah menjalani, kalau misalnya keluarga ya kita pasti support gitu. Banyak juga yang WA gitu kan, turut prihatin, ngucapin. Tapi mohon maaf belum bisa balas satu-satu karena memang banyak banget. Cuma Baby dan keluarga ngucapin sekali lagi terima kasih buat semua yang udah respon baik, yang udah kasih support, terutama buat teman-teman media. Paling itu aja sih yang bisa Baby sampein. Selanjutnya Baby cuma mau ngomong, mohon doanya, insya Allah kebenaran itu nggak akan tertukar. Disinggung soal kekecewaan pihak Vicky atas penolakan eksepsi dan riuhnya suara sumbang yang nyinyir pada Angel Elga, pemilik nama Lely Anggreani Angelique ini justru menanyakan balik apa yang dirasakan saat dipermalukan dan disakiti oleh Vicky pada saat itu. Ya pastinya kan dengan membuat onar di rumah saya, masuk tanpa izin dan segala macam, ya menurut kalian benar nggak? Hah? Nah, kalian bisa jawab. Ya, sekarang gini, mereka punya hak untuk membantah, membela diri. Tapi kenyataannya, kalian sudah lihat kan seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Itu sudah menjadi jawaban buat saya bahwa kita tuh harus percaya negara kita ini negara hukum, dan kita nggak boleh berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau pihak mereka membela diri, selalu membangun opini, kan memang kelihatan kenapa dia lakukan ini terhadap saya. Kuncinya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya. Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu, begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Jadi pada saat sekarang pun, setelah polisi sudah menentukan ini orang bersalah nih, tersangka nih, gitu ya, dia akan terus menciptakan opini. Sementara itu, Desti Aprilia dan kuasa hukumnya merasa kecewa dengan sikap Elvia Caroline, mantan kekasih Billy Saputra yang dianggap tak punya itikat baik. Merasa tak diacukan, Aprilia akhirnya melaporkan Elvia ke Polda Metro Jaya atas tudingan penggelapan dan penipuan terkait uang setoran pembelian mobil. Kan janjinya memang akan datang hari Rabu depannya. Jadi kenapa kalau misalnya dia nggak bisa datang, dia kasih kabar lah. Ternyata dia bilang tentatif kan, ya tentatif tapi terus tiba-tiba dia membuat press conference. Katanya sudah selesai dan sebagainya, apanya sudah selesai, ya kan? Artinya kan itikatnya tidak baik, kita nggak usah somasi lagi. Langsung lapor aja. Intinya tidak ada itikat baik ya Mas ya? Nggak ada itikat baik, karena kita kasih lihat itu satu pak bukti transfer ke rekeningnya si LP. Jadi kalau intinya dia mau baik menyelesaikan, kan kita bilang kita tunggu.
Jadi aku Respon tidak positif bisa dia. menahan orang untuk berbuat baik kepada aku. Selagi itu masih positif, masih wajar, aku akan memberikan yang terbaik juga buat dia. Jadi kenapa aku memutuskan untuk berhenti berhubungan sama dia, terus menjauh dari dia, karena saya juga tahu ternyata dia terlibat masalah hukum. Aprilia geram dan berniat membuat jera Elvia dengan mempolisikannya. Dan tak tanggung-tanggung, Elvia diancam hukuman 4 tahun penjara jika masih tak ada itikat baik untuk mengembalikan uang 100 juta rupiah. Jadi begini, kemarin sudah ketemu dengan tim lawyernya dari LV, sudah datang dan mau kembaliin 100 juta. Kemudian janji, walaupun tentatif, ada berita acara notulen rapat ya, katanya mau datang lagi hari Rebo. Nah, janjinya begitu, tapi memang tentatif. Banyak yang memberikan sesuatu kepada L. Artinya tidak hanya masalah janji-janji atau mobil atau barang-barang lain yang memang dijanjikan kepada L. Kalau pertanyaannya sekarang masalah mobil itu dijanjikan hadiah ulang tahun pada tanggal 1 Juni. Dijanjikan. Saudara L tidak pernah meminta itu. Belakangan muncul memanfaatkan atau menghilangkan uang 100 juta. Komunikasi itu kenapa pada saat itu berpikir bahwa ini cash. Terus yang diperjanjikan pada saat itu kok molor-molor. Ini pihak dealer ini mengejar terus. Terus janji-janji yang keluar. Ini ada chatnya juga, janji-janji yang keluar. Memang pada saat itu terjadi komunikasi biasa. Akhirnya saling memberikan perhatian ya. Dan sampai saat ini hubungan mereka berdua itu tidak putus. Semula ini adalah ada suatu hubungan yang pada saat itu menurut kita, bahwa hubungan menurut kita itu adalah sebuah pemberian hadiah, bukan memanfaatkan. Karena pemberian, kita coba pemberian itu kayak apa? Mereka memiliki kualifikasi bahwa itu adalah bagian dari pemberian, bagian yang dijanjikan oleh saudara D.